kita memerlukan persiapan yang matang dan tempat belajar yang serius. Memperkenalkan, kelas persiapan kuliah dari Wardaya College. Kelas persiapan kuliah terdiri dari kelas management, kelas pre-top, kelas pre-trust, kelas trust, dan kelas top unit. Kelas enrichment. Kelas ini ditujukan bagi kamu yang masih SMA di kelas 10 atau SMP kelas 9. Tujuannya, agar kamu lebih mengenal materi yang harus dikuasai dalam seleksi masuk universitas di dalam dan di luar negeri. Kelas pre-top dan kelas pre-trust dirancang untuk kamu yang mengincar universitas unggulan luar negeri, dan dalam kelas ini menggunakan kurikulum Cambridge International GCES Level. Kelas pre-trust dirancang untuk kamu yang mengincar universitas dalam negeri, dan kelas ini menggunakan kurikulum nasional yang diperdalam. Selanjutnya, kelas trust dan kelas top unit. Kelas top unit adalah kelas dengan kurikulum Cambridge International dan dikhususkan A-level. Kelas ini ditujukan untuk kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan kelas trust menggunakan kurikulum nasional yang lebih berdalam. Di kelas persiapan kuliah ini juga memiliki kelas persiapan IELTS dan SAT dan juga kelas IGCSE. Dimulai sejak sekarang, persiapkan diri kamu dengan matang agar kamu dapat meraih universitas impian kamu. Wardaya Senior High School was established in 2021 and it is located in Taman Ratu, West Jakarta. Wardaya Senior High School has 3 curriculums, consists Curriculum National from Ministry of Education and also International Curriculum from Cambridge A-level curriculum, and also streaming curriculum consists Olympiad, Research, Professional, and Social Study. We get 3 certificates too from these 3 curriculums, and we have many achievements from many competition and Olympiad from level regional, national, and international. Our alumni already studied at many top universities and getting scholarship. Wardaya Senior High School located in Taman Ratu, West Jakarta in area 4,000 meters square. It's very strategic area, 20 minutes from Soekarno-Hatta Airport, from Stasiun Gambir, and also from Stasiun Pesing and halte busway Green Garden. And we have many facilities such as the big yard for futsal, taekwondo, and soccer. And also we have the laboratorium physics, chemistry, biology, standardized from Cambridge University. And also we have library and a studio, lab computer, and etc. We have many extracurricular too, such as taekwondo, futsal, modern dance, and also Olympiad class, research class, Gavel Club, and Leo Club for public speaking and charity. Wardaya Senior High School has accreditation A from Badan Akreditasi Nasional. And also, Wardaya Senior High School is British Council Partner School, collaboration with Cambridge International Education. Wardaya Senior High School is the test center for Cambridge A-level and also for IGCSE test. Let's Join has British Council Partner School and Cambridge International Education, so you can connect it with many top universities and schools in the world. Hai, selamat datang di kelas bahasa. Buat kamu yang ingin meningkatkan kemampuan dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang, kelas bahasa adalah pilihan yang tepat. Mari kita lihat apa saja yang ada di kelas bahasa. Kelas HSK. Di kelas ini, kamu tidak akan hanya diajarkan bagaimana mendengarkan, berbicara, membaca, serta menulis bahasa Mandarin dengan benar dan baik,
tapi kamu juga akan diarahkan untuk menempuh ujian sertifikasi HSK atau ujian kemampuan bahasa Mandarin. Semua peserta ujian HSK dari kelas ini lulus 100% loh. Kamu juga dapat mengikuti kelas ini dari mana saja, karena kelas ini dilangsungkan secara online. Kelas SAT. Kelas ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam menempuh ujian SAT. Biasanya, nilai SAT menjadi persyaratan masuk universitas, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan internasional. Kelas ini juga dilakukan secara online. Kelas JLPT. Nah, kelas ini dirancang khusus untuk kamu yang ingin menempuh ujian JLPT atau ujian sertifikasi kemampuan bahasa Jepang. Sertifikat JLPT dapat digunakan untuk melanjutkan jenjang studi pendidikan di Jepang, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan Jepang. Itu dia tadi penjelasan untuk kelas bahasa di Wardaya College. Tertarik untuk mengikuti kelas HSK, JLPT, dan kelas SAT? Kami tunggu kamu di Wardaya College. Hai, selamat datang di kelas Olimpiade Wardaya. Kelas ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Ayo, kelas apa aja yang kita punya di SD? Jadi di SD itu kita punya kelas Olimpiade Matematika dan juga kelas Olimpiade Science. Nah, dan juga selain itu kita juga punya camp yang diadakan setiap spring, summer, dan juga Oke, selamat sore semuanya. Eh, Hari ini kita di trial class untuk Olimpiade Matematika jenjang SMP ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Afifan Hadi. Ya, ini profil saya. Nama saya Afifan Hadi. Saya pengajar Olimpiade Matematika di Wardaya College. Eh, ini harusnya jenjang SMP ya. Nah, eh, hari ini eh, selama 45 menit ke depan kira-kira kita akan eh, eh, bahas beberapa soal ya, namanya kan bedah soal. Saya udah siapkan kurang lebih soal-soal yang cukup menantang menurut saya untuk jenjang SMP. Nah, tapi sebelum itu, eh, karena ini berhubungan sama Wardaya College, saya ingin menyampaikan ya beberapa ya sedikit promosi lah untuk program-program yang ditawarkan oleh Wardaya College. Nggak cuma tentang Olimpiade, ya bukan matematika aja, ada bidang yang lain dan juga ada program-program yang lain. Yang pertama, ada kelas persiapan kuliah dan masuk universitas. Nah, universitasnya nanti ada yang ke dalam negeri, ada yang ke luar negeri juga. Nah, nama-nama programnya ada yang namanya Enrichment, Pre-Top Regional University, Top Regional University ya, Pre-Trust atau Trust. Lalu untuk yang ke luar negeri, sama Enrichment. Lalu ada Pre-Top University, A-Level ataupun nanti kurikulumnya IB, dan Top University. Nah, ini jenjangnya udah ditentukan juga untuk kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 11 dan kelas 12. Nanti teman-teman bisa registrasi aja di link berikut ataupun kalau mau tanya-tanya dulu bisa menghubungi nomor berikut. Oke, berikutnya. Nah, ini yang kita lakukan hari ini ya, pengenalan untuk kelas persiapan Olimpiade. Nah, jenjangnya ada SD, SMP, SMA, bidangnya juga macam-macam. Ya kan ada di SD ada matematika dan IPA, di SMP ada matematika, IPA dan IPS, di SMA ada diperluas lagi kan matematika, fisika, kimia, biologi, komputer, astronomi dan ekonomi. Nah, misal nanti teman-teman setelah mengikuti apa namanya bedah soal hari ini gitu ya, teman-teman berminat boleh tanya-tanya dulu ya ke nomor Wardaya yang berikut di bawah sini. Atau misal udah yakin, coba silakan appointment ke nomor berikut dan juga registrasi di link berikut tinyurl.com/persiapan strip olim. Oke, berikutnya kelas persiapan masuk sekolah SMA unggulan. Nah, kan teman-teman masih SMP nih.
kalau nanti ada SMA-SMA unggulan yang teman-teman incar gitu ya, untuk persiapannya, Wardaya juga menawarkan program tersebut. Ya, nanti top SMA ini program yang mempersiapkan kalian untuk misal nanti mau apa namanya ujian di SMA-SMA tertentu atau meningkatkan nilai kalian gitu ya, sama persiapan nanti mungkin sedikit-sedikit nyinggung sama materi-materi yang berkaitan yang setingkat lah sama ketika kalian nanti masuk SMA. Silakan nanti teman-teman bisa registrasi tinyurl.com/topstrip SMA. Oke, lalu berikutnya tes ujian IGCSE. Ya, IGCSE ini kan mengikuti kurikulum Cambridge ya, tapi yang internasionalnya. Nah, dia setara dengan ijazah SMP. Kalau teman-teman tertarik, silakan tanya-tanya dulu. Ya, berguna ya ijazah sertifikat IGCSE ini nanti berguna jika ingin melanjutkan SMP, SMA atau kuliah di luar negeri. Ya, bisa di Singapura, Australia, England biasanya yang berkaitan sama ini ya, negara-negara Commonwealth biasanya. Atau teman-teman bisa coba datang langsung onsite ke SMA Wardaya di alamat berikut. Untuk alamatnya bisa di Google Maps dicari aja SMA Wardaya atau dari link berikut bit.ly// SMA Wardaya. Nah, kan tadi disinggung alamatnya SMA Wardaya. Jadi Wardaya College itu juga ada SMA-nya, SMA Wardaya. SMA Wardaya membuka penerimaan mahasiswa, membuka penerimaan siswa-siswi baru untuk tahun ajaran yang depan ya 2026 2027. Nah, ini syarat-syaratnya ada jalur non-tes, ada jalur tes. Silakan di screenshot aja kalau nanti ingin dipelajari lebih lanjut. Ini ada eh, pendaftarannya. Oh, ini udah lewat tanggalnya, tapi mungkin teman-teman bisa tanyakan lagi. Mungkin akan ada gelombang berikutnya. Terus ini SMA Wardaya, sekolah berprestasi nomor 8 di Jakarta menurut Kementerian Pendidikan berdasarkan ini ya prestasi-prestasi yang sudah diraih. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi terkait apa sih SMA Wardaya pencapaiannya, terus program-program di sekolahnya seperti apa yang ditawarkan, bisa tanya-tanya ke nomor berikut. Ya, ini tadi yang kita sebutkan, SMA Wardaya merupakan sekolah berprestasi rank 8, peringkat 8 di Jakarta menurut Pusat Prestasi Nasional. Nah, ini berdasarkan jumlah medali-medali perlombaannya gitu ya. Di sini ada sekolah-sekolah unggulan yang udah memang terkenal gitu ya, SMA MH Tamrin, SMA 8, SMA 28. Nah, SMA Wardaya berhasil masuk ke 10 besar dan menempati peringkat 8. Terus untuk tahun ini OSN 2025 di Malang, SMA Wardaya memiliki 5 wakil dari 29 ya. Sorry, terbanyak kelima dari 29 SMA di Jakarta yang mengirimkan finalis. Nah, itu Wardaya posisi kelima dari urutannya. Yang paling banyak itu dari MH Tamrin, 8, Penabur, Lab School, lalu ada SMA Wardaya peringkat kelima. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang program-program di Wardaya College dan informasi terkait SMA Wardaya. Jika teman-teman mau tanya lebih lanjut ya, tertarik dan ingin, oh apa mungkin gitu ya, di Wardaya ikut program-programnya, coba silakan di kontak aja nomor-nomor berikut, ataupun kalau kepo bisa cek ke sosial media Wardaya, Wardaya College Official dan SMA Wardaya, nanti bisa dicek aja. Oke, kita masuk ke bahasan kita, topik utama kita hari ini. Kita mau bahas ya bedah soal-soal eh, selevel Olimpiade untuk jenjang SMP gitu ya. Soal matematika jenjang level Olimpiade untuk jenjang SMP. Nah, ini soal yang pertama. Silakan teman-teman baca dulu, terus teman-teman coba gali kira-kira ide apa yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal berikut. Kalau ada yang punya apa namanya, bagaimana caranya gitu ya, bagaimana ide pengerjaannya, boleh silakan eh, taruh di kolom chat ya yang di Zoom. Kalau ada yang punya ide pengerjaannya boleh, biar kita bisa diskusi juga.
Di sini dia bilang Tony mengalihkan sedikitnya dua bilangan bulat positif berurutan. Sedikitnya dua bilangan bulat positif. Berarti bisa dua ataupun lebih gitu ya. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Nah, kuncinya berikutnya adalah berurutan. Ya, bulat positif berurutan. Lalu ia mendapatkan bilangan 6 digit N. Dua digit pertama dari N adalah 47 dan dua digit terakhir dari N adalah 74. Jadi let's say N-nya itu bentuknya 47, terus let's say A, B gitu ya, terus 7, 4. Nah, kita nggak tahu A sama B-nya. Itu yang ingin kita telusuri lebih lanjut. Lalu ditanya bilangan-bilangan berurutan manakah yang dikalikan oleh Tony? Ya, gimana kira-kira cara kita eh, menyelesaikan soal berikut? Ada yang punya idenya? Di sini yang menurut saya paling stick out ya, dia kan dibilang dua digit akhirnya 74. Informasi ini menunjukkan apa? Kalau eh, bilangan habis dibagi 4, ciri-cirinya apa? Ya, bilangan bulat habis dibagi 4, ciri-cirinya apa? Dia dua digit terakhirnya, sebentar. Ya, dua digit akhirnya itu kelipatan 4. Sebentar. Dua digit akhirnya, bentar ya, ini longgar. Sebentar ya, kameranya. Oke, udah. Ya, dia dua digit akhirnya kelipatan 4. Sedangkan kalau kita lihat di bilangan kita, N kita 74, bukan kelipatan 4 kan ya? Bukan kelipatan 4. Nah, signifikansinya apa nih? Bukan kelipatan 4. Berarti kita punya bilangan bulat yang dikalikan oleh Tony tadi, itu nggak punya dua bilangan genap. Ya, bilangan-bilangan yang dikalikan oleh Tony, atau kita bilang aja bilangan-bilangan Tony, bukan dua bilangan genap. Ya, tidak punya dua bilangan genap. Tidak memiliki dua bilangan genap. Nah, terus apa lagi kira-kira? Kalau kita bilang dia tidak punya bilangan genap, artinya apa? Kan dia sedikitnya dua bilangan bulat positif berurutan ya. Jadi bisa ganjil kali genap kali ganjil, ya, ganjil kali genap kali ganjil, atau ganjil kali genap, atau kebalikannya. Ya, bisa ganjil kali genap atau genap kali ganjil. Ya, intinya dia tinggal dua bilangan, ganjil dan genap gitu aja ya. Nah, berikutnya, apa lagi kira-kira?
Ya, kita nggak punya dua bilangan genap, terus kita bisa simpulkan dia pasti ganjil genap ganjil atau ganjil genap atau genap ganjil, gitu ya. Nah, kita cek sekarang kalau kita cuma punya dua bilangan. Jika genap ya ganjil kali genap atau genap kali ganjil aja. Ganjil kali genap dulu ya. Ganjil kali genap atau genap kali ganjil. Nah, kita fokus ke angka terakhirnya aja. Kenapa? Karena perkalian kita kan bisa 0 kali 1, berarti digit akhirnya 0, ya. Atau 1 kali 2, digit akhirnya 2. Ya, di sini biar menyingkat tulisan gitu ya. Ini saya tulis ke samping aja perkaliannya. 0 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7, 7 kali 8, 8 kali 9, 9 kali 0. Ya, digit akhirnya berarti ini 0, ini 2, ini 6, ini 2, ini 0, 0, 2, 6, 2, 0. Nggak ada yang 4. Ya, tidak ada yang 4. Ya, nggak ada yang digit akhirnya itu 4. Berarti kemungkinan ganjil kali genap atau genap kali ganjil kita itu nggak bisa. Maka haruslah bilangan kita atau bilangannya Tony itu didapat dari ganjil kali genap kali ganjil. Ganjil kali genap kali ganjil. Nah, terus berarti kan kita bilang aja bilangan kita itu N dikali N plus 1 dikali N plus 2. Gini ya. Ya, N besarnya Tony itu sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2. Di mana di sini kan yang genapnya N plus 1 ya. N plus 1 bukan kelipatan 4. Oke. Nah, ini kan tadi sama dengan 47 sekian sekian 74 gitu ya. Nah, ini tinggal kita estimasi dulu kira-kira yang mendekati ke 47 400 ribu berarti ya. Itu kira-kira berapa? Kalau saya punya misal 8 pangkat 3 itu kan 512. Jadi kalau saya punya 81 kali 82 kali 83, ini kan eh, kira-kira udah lebih besar berarti ya. Lebih besar dari 512 ribu. Ya, lebih besar dari 80 kali 80 kali 80, yaitu 512 ribu. Dan akhirnya juga, digit akhirnya juga 0, jadi nggak akan memenuhi. Jadi bilangan kita itu kira-kira di 70-an. Kita cek lagi yang mungkin berarti coba N plus satunya bukan kelipatan 4 ya. Jadi let's say misal di sini 78, 77 kali 79.
Nah, nanti teman-teman coba hitung. Ya, ini hasilnya adalah 47, 47, 47. Sorry, 47, 47, 1001. Oh, sorry. 474, 474. Ya, jadi bilangannya Tony, ya, tadi pertanyaannya kan, bilangan-bilangan berurutan manakah yang dikalikan oleh Tony? Berarti ini memenuhi. Jadi bilangannya itu adalah 77, 78, dan 79. 77, 78, 79. Ya, jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi dari idenya dulu, kita lihat tadi digit akhirnya kan, dua digit akhirnya 74, kita menunjukkan kita punya tes untuk ini kan, tes keterbagian oleh bilangan-bilangan yang kecil, ya 2, 3, 4. Nah, ini terpakai di 4 karena kita punya informasi dua digit terakhirnya 74. Berarti dia bukan kelipatan 4, karena harusnya kalau dia kelipatan 4 atau habis dibagi 4, itu dua digit akhirnya juga habis dibagi 4 atau kelipatan 4. Berarti bilangan-bilangan Tony itu tidak memiliki dua bilangan genap. Karena kalau punya dua atau lebih bilangan genap, berarti kan genap kali genap eh, punya faktor 2 kali 2 berarti nanti faktor dari 4, kelipatan 4. Dan seterusnya ke bawahnya kita apa namanya, deduksi lagi gitu ya, dari informasi yang sudah kita dapatkan. Sampai akhirnya ke yang ini, tinggal kita cek angka-angka yang mungkin. Oke, begitu teman-teman. Ada yang mau tanya terlebih dahulu? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya soal geometri. Di sini soalnya lumayan agak panjang ya. Intinya di gambar ini kan ada segitiga yang putih. Nah, dia sebenarnya adalah persegi berwarna abu-abu terus ditimpa oleh segitiga-segitiga yang putih ini. Nah, segitiga putihnya ini saling kongruen, artinya bentuknya sama, ukurannya sama, ya bentuknya sama, ukurannya sama, dan di sini diletakkan secara simetris di atas sebuah persegi abu-abu. Masing-masing segitiga adalah sama kaki dan siku-siku. Oke, informasinya segitiganya sama kaki, berarti di sini ini semuanya sama. Nah, luas total dari daerah abu-abu yang tampak sama dengan total luas dari segitiga-segitiga putih. Jadi, segitiga-segitiga putihnya ini setengah dari luas perseginya, gitu ya. Karena kalau dijumlah sama yang abu-abu, yang kelihatan, dia jadi eh, sama. Jadi luas persegi. Karena dia sama besar, jadi setengahnya. Oke, di sini kan nggak ada ukurannya ya, nggak ada angka-angkanya, tapi tiba-tiba kita ditanya berapakah sudut terkecil pada segitiga identik abu-abu dalam gambar berikut. Sudut terkecilnya berarti yang ditanya itu yang ini ya, kan sudut terkecil itu ada di hadapan sisi yang terkecil, ada di depan sisi terkecil. Jadi yang ditanya besarnya sudut yang ini berapa? Oke. Nah, gimana caranya kita cari eh, apa namanya? Nggak ada angka sama sekali, tiba-tiba ditanya berapa besar sudutnya. Ini saya gambarin segitiga siku-sikunya. Oh nggak, saya gambarin yang besarnya aja. Terus ada segitiga siku-siku sama kaki yang ini, gitu ya. Nah, jadi kita fokus ke misal satu segitiga yang ini, kan dia ada yang eh, putih dan ada yang abu-abu ya.
Jadi ini kalau saya gambarin ini yang saya arsir. Nah, kita diminta cari sudut yang ini kan. Oke, ini nggak ada angka sama sekali. Kita gunakan aja, karena di sini siku-siku ya. Let's say, misalkan saja, panjang sisi tegak, segitiga siku-siku sama kakinya, atau segitiga putihnya, yang mudah kita bilang aja satu ya, adalah satu. Ya, terserah mau 1 cm atau apa, kita bilang aja satu. Karena kan nggak ada ukurannya. Tapi kita bilang aja satu. Berarti, hmm, apa yang kita dapat? Oh, luasnya ya. Kita bisa hitung luasnya. Luas satu segitiga putih. Berarti kan 1 dikali 1/2, yaitu 0,5. Nah, kenapa kita cari luasnya? Kita bisa, kan ini dia bilang saling kongruen ya. Berarti ukurannya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Berarti luas totalnya 4 segitiga putih, tinggal dikali 4, berarti 2. Ya, lalu dia bilang kan luas total dari daerah abu-abu yang tampak sama dengan luas total dari segitiga-segitiga putih. Berarti setengah, ya, ini sama dengan setengah luas perseginya, berarti luas perseginya itu 2 kali 2. Jadinya 4. Ya, 4 satuan luas. Kalau persegi luasnya 4, berarti kan harusnya ini, kalau saya bilang ini panjangnya S, ya, yang ini S, berarti sama dengan S kuadrat, maka sisi persegi panjangnya itu 2. Berarti di sini kita punya 2. Oke. Ya, kalau teman-teman udah belajar lebih lanjut, eh, tahu tentang segitiga istimewa, gitu ya, teman-teman akan tahu sebenarnya ini segitiga yang sudutnya 30, 60, 90. Tapi misal kita nggak tahu, ya, misal teman-teman belum pernah tahu, teman-teman bisa bikin segitiganya kayak gini. Ya, kita tahu ini panjangnya 1, ini 2. Ibaratnya segitiganya kita mirrorin. Kita bikin sisi sebelahnya. Berarti saya juga punya di sini 2, di sini 1. Ya, ini kita mirrorkan. Nah, ternyata terbentuk segitiga yang sama sisi. Sama sisi dengan sisinya semuanya 2. Ya, dengan panjang sisi 2. Ya, panjang sisi 2. Sebenarnya kita nggak fokus ke panjang sisinya, tapi kita fokus ke segitiga sama sisinya. Kenapa? Ingat sudut dalam segitiga sama sisi besarnya semuanya 60 derajat. Semuanya besarnya itu 60 derajat. Jadi di sini kita tahu 60 derajat. Ya, jadi di sini 60 derajat. Ya, daerah yang misal saya highlight
warna merah ini. Ya, ini 60 derajat. Nah, tapi kita tahu pada segitiga siku-siku yang sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, besar sudut yang bukan siku-sikunya, besar sudut bukan siku-sikunya, itu kan tinggal 90 bagi 2 ya. Ya, misal di sini kan jelas 90. Terus sudut di sini misal saya bilang X, kan di sini juga akan X karena dia sama kaki kan. Berarti bukan siku-sikunya, ini adalah 45 derajat, 90 per 2. Berarti besar sudut yang dicari terkecil ya. Maka besar sudut terkecil segitiga abu-abu itu adalah 60 derajat tadi dikurang 45 derajat ya. Kita ambil porsi yang kecilnya ini. Kita tahu ini 60 dan yang sikus X ini dia 45, berarti yang abu-abunya yang terkecilnya itu adalah 15 derajat. Oke, ada yang mau tanya dulu silakan, atau ada mungkin pakai cara lain mau komentar, boleh silakan taruh di chat. Ya, jadi walaupun nggak ada angkanya, ada kalanya kita bisa bikin angka kita sendiri untuk mempermudah hitung-hitungannya nanti. Ya, ini nggak apa-apa karena eh, secara umum kalau nggak ada angkanya gitu ya, kan nanti sebenarnya pakai variabel, mau pakai A, mau pakai X, bebas. Tapi kalian bisa mempermudah hidup kalian gitu ya, pakai angka aja lebih mudah. Oke, gitu ya. Berikutnya, soal yang ketiga, tentukan pasangan bilangan real X, Y, ya jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, yang memenuhi sistem persamaan berikut. Ya, ini tipe soal aljabar. Mungkin ada yang baru kenal aljabar pas SMP gitu ya, pengenalan variabel-variabel. Nanti akan banyak soal-soal yang tipenya kayak gini di Olimpiade. Kalian diharapkan bisa memanipulasi ya bentuk-bentuk atau persamaan-persamaan ataupun nanti mungkin juga pertidaksamaan yang menggunakan variabel-variabel tadi. Nah, di sini kita diberikan X pangkat 2 ditambah 3Y sama dengan 10. Ya, ini persamaan yang pertama. Lalu yang kedua, 3 tambah Y sama dengan 10 per X. Kita diminta cari X dan Y yang bikin kedua persamaan betul. Ya, di sini kan bisa aja saya bilang X-nya 2, Y-nya 2 juga gitu ya, memenuhi persamaan pertama. Tapi apakah dia memenuhi persamaan yang kedua? Ya, kebetulan iya gitu ya. Tapi ya, kalau tadi saya bilang kalau X-nya 2, Y-nya 2, berarti kan 4 ditambah 6, betul, 10. Terus 3 tambah 2 berarti 5, sama dengan 10 per 2, 5 juga berarti betul ya. Ya, 3 tambah 2 sama dengan 10 per 2 juga betul. Jadi baik, kalau kita cek aja angkanya X2, Y2 itu memenuhi. Tapi mungkin nggak ada solusi yang lain. Ya, jadi kalau mau manipulasi aljabarnya, kita bisa di sini kan X kuadrat tambah 3Y sama dengan 10. Terus saya tulis satu lagi di kanan, 3 tambah Y sama dengan 10 per X.
Diapain kira-kira? Ini saya mungkin nggak suka ada variabel di bawah gitu ya. Saya bikin ini jadi saya kalikan dengan X. Kita kalikan dengan X. Jadi 3X tambah XY sama dengan 10. Ya, kalau ini udah sama-sama 10, kita bisa gabungkan. Maka kita punya X kuadrat tambah 3Y sama dengan 3X tambah XY. Ya, berarti kita punya X kuadrat min 3X tambah 3Y kurang XY sama dengan 0. Ya. Nah, kenapa saya tulisnya kayak gini? Kalau kita lihat sepasang-sepasang ya, ini sama ini, kita bisa faktorkan. Ya, ini kan bisa dibagi X, ini bisa dibagi X gitu ya. Jadi X-nya bisa kita keluarin, yang ini bisa dibagi Y, ini bisa dibagi Y juga, kita bisa keluarin juga. Jadi kalau saya keluarin X dari sini, di dalam kita bikin dalam tanda kurung X min 3 gitu kan. Karena kalau dikalikan nanti muncul lagi X kuadrat min 3X. Terus yang ini kita bisa keluarin Y-nya, ini 3 min X. Nah, saya mau ini sama. Jadi pengalinya yang saya keluarin itu saya ganti jadi minus Y aja. Ya, jadi kalau saya keluarin minus Y, ini X dikurang 3 juga. Sama dengan 0. Jadi kita lihat lagi, ini sama-sama punya X min 3. Ya, keduanya bisa dibagi X min 3 lagi. X min 3, terus di dalamnya tinggal X min Y. Sama dengan 0. Oke. Nah, di sini saya udah punya perkalian dua bilangan. Bilangan pertama X min 3, bilangan kedua X min Y. Hasilnya 0. Apa yang bisa saya simpulin? Apa yang bisa teman-teman simpulin? Kalau dua bilangan dikalikan, hasilnya 0 artinya apa? Salah satunya, ya setidaknya salah satunya harus 0. Bisa X min 3-nya 0, atau X min Y-nya 0, atau dua-duanya 0. Setidaknya satu aja. Ya, jadi dari sini kesimpulannya, X min 3-nya sama dengan 0, atau X min Y sama dengan 0. Ya, kalau saya punya A kali B sama dengan 0, berarti haruslah A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, nggak mungkin dua-duanya nggak 0. Karena berapa kali berapa kalau nggak ada yang 0 kan nggak mungkin 0. Nah, di sini kalau X min 3 sama dengan 0 artinya X-nya sama dengan 3. Kalau X min Y-nya sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan Y. Jadi kita punya dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama atau kasus satu, ya kita bilangnya kasus, kita bilang biasanya dalam strategi penyelesaian kita sebut ini bagi kasus. Ya, jadi kasus satu X sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3 artinya X kuadrat tambah 3Y sama dengan 10. Berarti 3 kuadrat tambah 3Y sama dengan 10. Ya, 9 tambah 3Y sama dengan 10 berarti 3Y sama dengan 1. Y-nya 1/3. Ya, jadi X, Y-nya itu adalah 3,1/3. Ya, jadi ternyata ada solusi lain selain 2,2. Tapi kenapa nih nggak muncul solusi 2,2 tadi? Kita lihat yang kasus kedua. Kasus kedua tadi kalau X-nya sama dengan Y. Nah, dari sini kalian bisa substitusi. Mau X-nya kalian ganti Y atau Y-nya kalian ganti X. Ya, yang penting dia jadi satu variabel aja. Ya, berarti misal saya punya yang pertama, kan dari X kuadrat
plus 3Y sama dengan 10. Karena X-nya sama dengan Y, saya ganti Y-nya jadi X. X kuadrat plus 3X sama dengan 10. Nah, biasanya kalau bentuk kuadrat, ya kayak yang tadi, kita bikin sama dengan 0. X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Nah, kalau udah bentuk kuadrat gini, ya, koefisien X kuadratnya itu 1. Kalian bisa tinggal cari dua bilangan apa yang kalau dijumlahin jadi 3, dikalikan jadi min 10. Ya, dua bilangan yang dijumlahin jadi 3, dikalikan jadi min 10. Nanti dapatnya X plus 5 dan X min 2. Nah, sama kayak tadi berarti X plus 5-nya sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan min 5. Terus, atau X-nya, X min 2-nya 0, atau X-nya sama dengan 2. Nah, ini menghasilkan kasus yang lain lagi gitu ya. Kalau X-nya 2, jika X-nya 2, maka Y-nya, ya kita gunakan lagi tadi, 4 tambah 3Y sama dengan 10, ya dapat yang 2,2. Y-nya 6 per 3, yaitu 2. Jadi X, Y-nya sama dengan 2,2. Kalau X-nya min 5, saya punya berarti 25 tambah 3Y sama dengan 10. Berarti Y-nya juga nanti min 5 ya. Ya, soalnya sebenarnya nggak perlu hitung ini sih. Kita udah dapat X sama dengan 2, kan X-nya sama dengan Y ya. Saya lupa itu. Tapi walaupun dihitung kayak gini, ternyata tetap memenuhi, berarti kita menunjukkan juga dia valid ke ke persamaan awalnya. Ya, berarti X, Y-nya ini min 5, min 5. Maka solusinya ada 3 gitu ya. X, Y-nya ini bisa berapa tadi? 3,1/3 atau 2,2 atau min 5, min 5. Kayak gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, ini kemampuan yang menurut saya cukup penting ya, karena kalian akan banyak menggunakan variabel-variabel ketika mengerjakan eh apa namanya? Soal-soal matematika level olimpiade. Ya, dari materi sekolah pun sebenarnya kan udah belajar ini apa namanya? Menggunakan variabel ya, belajar aljabar. Nanti soal-soalnya akan banyak menggunakan eh, permisalan-permisalan. Kalian misalkan sesuatu itu panjangnya kayak tadi, yang segitiga ini kan kebetulan bisa kita pakai angka ya. Tapi ada suatu waktunya nanti nggak bisa sembarangan kalian pasang angka, kalian bisa gunakan variabel. Nah, gimana cara kalian manipulasi variabelnya itu bisa kalian pelajari nanti ketika kalian ikut program-program Olimpiade yang disediakan oleh Wardaya College. Oke, waktu kita tinggal 2 menit. Ya, saya rasa nggak akan cukup kita bahas semua soalnya di sini. Saya kasih sedikit idenya aja ya. Jadi di sini yang soal berikutnya, bilangan terbesar dari 4 bilangan real berbeda adalah D. Jadi saya punya bilangan, let's say A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari D. Jadi yang terbesarnya itu D. Ya. Ketika bilangan-bilangan tersebut dijumlahkan berpasangan, 4 jumlah terbesar adalah 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, yang terbesarnya 13 ini kan jelas cuma bisa dari D tambah C ya, yang paling besar. Lalu berikutnya yang 12 itu cuma bisa, ya ini jelas,
13 itu D tambah C, 12 itu jelas juga B tambah D atau D tambah B. Nah, untuk 9 sama 10, kita nggak tahu nih, A tambah C itu dia lebih besar atau lebih kecil dari eh, apa yang belum kita pasang? A tambah D sama B tambah C. Ini kita nggak tahu posisinya, lebih besar kah atau lebih kecil kah, gitu ya. Ya, let's say ini misal lebih besar sama dengan ya untuk menghilangkan kondisi yang ketiga. Nah, nanti itu akan teman-teman explore. Kalau kondisinya A tambah D lebih besar dari sama dengan B tambah C, nanti efeknya apa? Akibatnya apa? Terus kalau kasus yang kedua A tambah D lebih kecil dari B tambah C, ya ini kasus satu, ini kasus dua, ya bagi kasus lagi. Nanti akan teman-teman dapatkan solusi untuk D di masing-masing kasus. Jadi nanti karena di sini tentukan jumlah semua nilai-nilai, ini nanti dapat D-nya sekian, ini D-nya sekian, nanti di jumlah hasilnya berapa. Gitu ya. Itu idenya. Lalu berikutnya, ada berapa banyak bilangan bulat 9 digit berbentuk PQR, PQR, PQR yang merupakan kelipatan 24. Nah, kelipatan 24 ini didapat dari apa? Kelipatan 3 dan kelipatan 8 kan ya? Jadi kita pisahin faktor primanya. Kalau dari 3 ya 3, kalau dari 8 ya faktor primanya 2. Nanti akan teman-teman gunakan juga ya apa namanya? Keterbagian oleh 9, sorry, keterbagian oleh 3 sama 8 dan keterbagian oleh 8. Ya, nanti eh, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa ikutin kelas yang ditawarkan oleh Wardai College gitu ya untuk misal tertarik sama matematika dan ingin belajar lebih lanjut, silakan hubungi nomor-nomor yang tadi udah saya tampilkan. Oke, karena udah waktunya ya 4:45, waktu kita tadi cuma 45 menit. Saya rasa cukup dari saya untuk hari ini. Ya, sampai jumpa di kelas-kelas Olimpiade Matematika yang ditawarkan Wardai College ya. Pengajarnya bukan cuma saya, nanti kalian akan ketemu lagi sama pengajar yang lain. Oke, sekian dari saya. Selamat sore semuanya. Selamat belajar. Ya, thank you semuanya. Oke, Zoom-nya saya akhiri ya. Terima kasih semuanya.